Halo semuanya, kembali lagi di channel Tionime. Di episode sebelumnya, Satoshi dan yang lainnya melakukan pertarungan untuk menguji kemampuan pertarungan Embonga, namun Embonga malah ogah-ogahan dalam melakukan pertarungan. Dalam episode 13 juga, Satoshi dan yang lainnya terjebak di sebuah rumah yang seram dan bertemu dengan Pokemon Hitomoshi dan Lempler yang bisa menyerap energi kehidupan, sampai Satoshi dan yang lainnya harus bertarung melawannya agar bisa keluar dari rumah itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasan alur cerita Pokemon Biswisis part 14. Dalam perjalanannya kali ini, Satoshi dan Iris kembali melakukan latihan pertarungan Kibago melawan Surugu. Namun seperti biasa, ketika Kibago mencoba menggunakan jurus Dragon Rage-nya, jurus itu meledak tidak jelas. Saat latihan itu telah selesai, tiba-tiba dari arah semak-semak muncul Pokemon naga bernama Krimgan yang langsung mengeluarkan jurusnya dan melakukan serangan. Namun serangannya itu berhasil ditangkis oleh Pikachu. Tiba-tiba muncul seorang gadis yang langsung menghampiri Krimgan, namun Krimgan langsung pergi begitu saja. Mereka pun mengejarnya, begitu juga dengan gadis itu, dan mereka sampai di suatu tempat yang terdapat banyak gua. Lalu Iris menyuruh Kibago untuk memanggil Krimgan yang berada dalam gua itu. Ketika Krimgan keluar dari dalam gua, Krimgan terlihat sangat marah. Untungnya Iris menyadari penyebab Krimgan itu marah yang diakibatkan oleh sebuah tali yang menjerat kakinya. Kemudian Iris pun melepaskannya dan Krimgan kembali tenang. Lalu gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Ami. Dan tak lupa juga ia berterima kasih kepada Iris yang telah menolong Krimgan yang merupakan Pokemonnya. Dari kejauhan, tim Rocket mengintai mereka semua dan berniat mencuri Kibago dan Pikachu yang akan diberikan kepada Tuan Sakaki. Saat Satoshi dan yang lainnya sedang istirahat, mereka asik mengobrol di bawah pohon. Iris pun mengatakan bahwa dirinya bercita-cita menjadi Dragon Master, karena itulah Iris langsung bisa akrab dengan Pokemon tipe naga seperti Krimgan. Lalu Ami pun meminta tolong ke Iris untuk mengajarinya tentang Krimgan, karena Ami merupakan trainer pemula di mana ia juga baru pertama kali merawat Pokemon tipe naga. Dengan senang hati, Iris pun mau membantu dan mengajari Ami. Untuk itu, Iris lalu menyarankan untuk latihan bertarung agar mereka saling memahami satu sama lain. Untuk lawan bertarungnya, Ami akan melawan Satoshi. Dalam pertarungan itu, Satoshi akan bertarung menggunakan Pokabu. Ketika bertarung, Pokabu terus melakukan serangan kepada Krimgan, tapi dengan arahan dari Iris, Krimgan mampu mengalahkan Pokabu. Ami sampai tidak percaya dengan kemenangannya dan Krimgan juga terlihat sangat senang dengan kemenangannya itu. Tak lupa Ami kembali berterima kasih kepada Iris telah membantunya. Di tengah kemenangannya itu, Desumasu tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Krimgan berusaha melakukan serangan balik, tapi serangannya berhasil dihentikan oleh Kurumori menggunakan serangan anginnya. Ternyata semua itu ulah dari tim Rocket. Pikachu, Kibago, dan Krimgan berhasil dijerat oleh tim Rocket, namun Pikachu berhasil lepas berkat Krimgan yang berhasil memutuskan tali yang mengikat Pikachu. Tapi Krimgan dan Kibago berhasil ditangkap dan dibawa kabur oleh tim Rocket. Dalam pesawat itu, Krimgan juga tak tinggal diam dan berusaha melepaskan diri dengan memukul dinding dari pesawat itu. Lalu Kibago mempunyai ide untuk menggunakan ledakan Dragon Rage-nya dan upaya itu berhasil dan membuat sistem pesawat tim Rocket menjadi rusak dan pesawat pun terjatuh.
Dengan kekuatan Cream Gun, mereka berhasil kabur dari pesawat Tim Rocket, tapi Tim Rocket juga tidak tinggal diam dan berhasil mengejar Cream Gun dan Kibago. Untuk mendapatkannya, Tim Rocket berusaha mengalahkannya dengan bertarung menggunakan Desumasu dan Kuromori. Untungnya dalam keadaan terdesak itu, Satoshi dan yang lainnya datang dan Pikachu langsung menyerang Desumasu dan Kuromori menggunakan Electro Ball-nya. Tapi Tim Rocket tidak mau mengalah begitu saja. Dengan kekuatan psikisnya, Desumasu mencoba menyerang Cream Gun yang berada di dekat Ami sehingga Ami juga terkena serangan dari Desumasu. Untungnya Ami tidak mengalami luka berkat perlindungan dari Cream Gun. Karena serangan yang hampir melukai Ami itu membuat Cream Gun marah, lalu Cream Gun mengeluarkan jurus baru yang membuat semuanya kaget. Dalam momen itu juga Kibago yang ikut membantu melawan Tim Rocket berhasil menguasai jurus Dragon Drake-nya dengan sempurna. Tapi Tim Rocket berhasil kembali kabur menggunakan roketnya. Iris pun dibuat sangat bahagia setelah sekian lama dan dengan kesabarannya kini Kibago berhasil menguasai jurus Dragon Drake-nya. Saat melanjutkan perjalanannya, Satoshi, Iris, dan Den bertemu dengan seseorang yang bernama Kenyan dan mengajak Satoshi untuk melakukan pertarungan Pokemon. Dengan semangat, Satoshi menerima tantangan Kenyan itu. Dalam pertempuran itu, Kenyan menggunakan Pokemon Shimama. Saat Satoshi bersiap bertarung menggunakan Pikachu, Mijumaru keluar seenaknya dan meminta untuk bertarung. Dengan begitu, pertempuran pun dimulai. Shimama mengawali serangan menggunakan serangan listrik, tapi Mijumaru berhasil menakisnya menggunakan cangkang kerangnya. Walaupun begitu, Shimama terus melakukan serangannya yang kali ini ia menggunakan Flame Charge. Mijumaru mencoba melawannya menggunakan Aqua Jet, tapi karena jurus itu belum 100% sempurna, serangannya malah kacau dan akhirnya malah menabrak batu yang membuat Mijumaru pusing 7 keliling. Kemudian Mijumaru menyerang menggunakan cangkang kerangnya, tapi tendangan Shimama membuat cangkang kerangnya terlempar jauh. Dengan paniknya, Mijumaru lalu meninggalkan tempat pertarungan untuk mencari cangkang kerangnya, begitu juga dengan Satoshi. Hal itu membuat Kenyan sedikit kecewa dan ia pun pergi dan berniat melakukan pertarungan ulang di esok hari. Di saat mencari cangkang kerangnya, Mijumaru melihat benda berkilau dan mengira benda itu adalah cangkangnya, tapi itu cuma bekas tutup botol. Lalu Satoshi pun datang dan membantu Mijumaru untuk mencari cangkang kerangnya yang hilang, tapi Mijumaru kembali salah mengira Pokemon kecil sebagai cangkangnya dan Mijumaru pun disetrum oleh Pokemon itu. Kemudian Iris dan Den datang menemui Satoshi dan Mijumaru. Di sana Iris terlihat sedikit berpikir dan langsung mencari sesuatu yang ternyata Iris mempunyai ide untuk mengganti cangkang kerangnya Mijumaru dengan menggunakan benda yang lain. Lalu Mijumaru mencoba kekuatan benda yang dikasih Iris dengan bantuan Thunderbolt Pikachu, namun benda itu tidak bisa menahan serangan Thunderbolt Pikachu yang membuat Mijumaru hangus tak berdaya. Kemudian Den meminjamkan tutup pancinya kepada Mijumaru, tapi saat kembali dicoba menggunakan Thunderbolt Pikachu, tutup pancinya malah menghantarkan listrik Pikachu dan kembali membuat Mijumaru kosong. Den mempunyai ide dan mengeluarkan Izizumai lalu menyuruh Izizumai membuat pelindung untuk Mijumaru menggunakan sebuah batu. Di saat sudah selesai, pelindung yang dibuat oleh Izizumai sangat besar, tapi Mijumaru tetap mencoba menggunakannya. Saat mencobanya, serangan listrik Pikachu berhasil dihentikan, namun Mijumaru malah kewalahan dengan berat dari pelindung batu itu yang kali ini Mijumaru malah pingsan dibuatnya.
Satoshi pun dibuat bingung untuk mencari pengganti cangkang kerang Mijumaru. Begitu juga dengan Mijumaru yang terlihat sangat sedih. Lalu Dan menyemangatinya dan menyarankan Satoshi untuk meningkatkan serangannya karena pertahanan terbaik adalah serangan yang baik. Iris juga menyarankan ke Satoshi untuk meningkatkan kecepatan Mijumaru agar Mijumaru bisa menghindari serangan yang dilancarkan musuh. Untuk itu, Mijumaru dan Satoshi langsung melakukan latihan keras demi mengalahkan Kenyan dan Shimama. Walaupun Mijumaru telah kelelahan, Mijumaru terus berusaha sekuat tenaga dengan bantuan semangat dari Satoshi. Di saat malam tiba, Mijumaru diam menyendiri di pinggir kolam. Di sana, ia membayangkan dirinya bertarung melawan Shimama tanpa menggunakan cangkang kerangnya dan dikalahkan oleh Shimama. Tapi tiba-tiba Mijumaru mengingat hal yang dikatakan Satoshi, lalu ia bertekad tidak mau menyerah begitu saja. Satoshi yang khawatir karena Mijumaru pergi begitu saja dan belum memakan makanannya mencari Mijumaru bersama dengan Pikachu. Untungnya Pikachu mempunyai pendengaran yang baik dan berhasil menemukannya sedang berlatih sendiri di balik gelapnya malam. Melihat semangat Mijumaru, Satoshi dan Pikachu lalu ikut berlatih bersama Mijumaru sampai Mijumaru mulai terbiasa menggunakan pelindung batu yang dibuat isi sumai. Esok hari pun tiba, Mijumaru sudah sangat siap untuk melakukan pertarungan melawan Shimama. Tapi kayaknya malah tidak datang dan Satoshi pun lalu mencarinya. Ternyata kayaknya masih bersiap-siap menambah kekuatan Shimama dengan sebuah alat listrik yang telah kayaknya ciptakan. Setelah persiapan kayaknya telah siap, mereka lalu melakukan pertarungan. Dengan pelindung batunya, Mijumaru berhasil menahan serangan pertama dari Shimama, tapi Shimama kembali melakukan serangan listriknya dengan kekuatan yang lebih besar. Karena serangan kuat itu, pelindung batu Mijumaru mengalami retak. Melihat hal itu, Shimama langsung melanjutkan serangannya dengan serangan tendangan yang kuat. Pelindung batu Mijumaru pun hancur. Di saat terdesak itu, Satoshi mengingat kata-kata Den sebelumnya, lalu Satoshi menyuruh Mijumaru melakukan serangan. Dan ternyata kecepatan Mijumaru bertambah berkat latihan yang telah mereka lakukan. Bahkan ia mampu menghindari serangan yang dilancarkan Shimama walaupun tanpa cangkang kerangnya. Dengan kecepatannya itu, Mijumaru terus melakukan serangan bertubi-tubi, tapi Shimama tak tinggal diam juga berusaha melakukan serangan ke Mijumaru. Mereka berdua sama-sama menggunakan jurus terkuatnya, walaupun jurus dari Mijumaru belum sempurna, tapi Mijumaru berhasil memenangkan pertempuran sengit itu. Kenya pun berterima kasih kepada Satoshi telah mau bertarung melawannya dan berjanji akan kembali menantang Satoshi di suatu saat nanti. Lalu Kibago berlari dari arah semak-semak dengan membawa cangkang kerangnya Mijumaru. Ternyata selama pertarungan berlangsung, Kibago mencari cangkang kerangnya Mijumaru sendirian dan Mijumaru pun sangat bahagia cangkang kerangnya telah kembali. Saking lelahnya Mijumaru tidak mampu menahan rasa ngantuknya dan tertidur dengan raut wajah yang sangat gembira.